Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku kelas 5 yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa, kita bisa kembali berkumpul di MI Dakwah Islamiyah dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang surah Al-Qadar dengan tema Mari Belajar Surah Al-Qadar. Baiklah anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan membaca surah Al-Qadar secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Selanjutnya mari sama-sama kita baca arti daripada surah Al-Qadar. Yang pertama, sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kedua, dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar? Tiga, Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Empat, para malaikat dan malaikat Jibril pada malam setiap tahun itu turun dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan. Lima, malam itu penuh keselamatan hingga terbit fajar. Itu adalah terjemah surah Al-Qadar ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kemudian anak-anakku sekalian, apa yang kamu ketahui tentang surah Al-Qadar? Kalau ingin tahu silakan simak dengan sesama penjelasan yang akan Pak Irawan sampaikan ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, ampunan dan kasih sayang. Pada bulan ini, orang-orang beriman diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Pada bulan ini, ada malam kemuliaan yang nilai pahalanya melebihi 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Pernahkah kalian mendengar malam Lailatul Qadar? Apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar itu? Kapan Lailatul Qadar itu turun? Apa keistimewaan malam Lailatul Qadar? Ketahuilah bahwa Lailatul Qadar dijelaskan dalam Al-Quran surah yang ke-97. Pada pelajaran di kelas 2 kita sudah pernah belajar tentang melafalkan surah ini. Di kelas 5 kita kembali mempelajarinya. Pada pelajaran ini kita akan mempelajari terjemah surah Al-Qadar. Selain itu kita juga akan mempelajari kandungan. Oleh karena itu tadi sudah kita baca surah Al-Qadar beserta terjemah daripada surah Al-Qadar, kemudian isi kandungannya. Tentunya pada suatu riwayat yang berasal dari kalangan Bani Israel, ada seorang Bani Israel yang gemar melakukan ibadah pada malam hari, sedangkan di pagi harinya dia berjuang memerangi musuh di medan pertempuran. Ibadah dan perjuangan ini dilakukan oleh seorang laki-laki dari Bani Israel selama 1000 tahun. Mendengar kisah tersebut, kaum muslimin sangat kagum dan merasa bahwa amal ibadah yang mereka lakukan selama ini tiada sebanding dengan amal ibadah yang dilakukan oleh seorang laki-laki Bani Israel tersebut. Peristiwa ini akhirnya disampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turunlah surah Al-Qadar. Dalam surah Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa satu malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan nilai pahalanya lebih baik dari amal 1000 bulan yang dilakukan oleh seorang laki-laki Bani Israel tersebut. Turunnya surah Al-Qadar ini memberikan semangat atau ghirah
kepada umat Nabi Muhammad dalam beribadah. Usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad itu sangat pendek sekali, antara 60 sampai 70 tahun. Kita ambil contoh saja, baginda Rasulullah umurnya hanya sampai 63 tahun. Dengan batas usia yang sangat pendek ini, Allah memberikan keutamaan pada bulan suci Ramadan berupa malam Lailatul Qadar. Mana setelah kita ketahui maksud atau kandungan daripada surah Al-Qadar, tentunya kita memahami bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Kenapa? Karena terdapat satu malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian sedang turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril itu secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Dan yang pertama kali turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala menurut riwayat yang masyhur itu terjadi pada malam 17 bulan Ramadan. Tanggal ini kemudian disebut dengan malam Nuzulul Quran. Tentunya ini adalah sebuah kemuliaan bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tentu jikalau datang bulan Ramadan, mari sama-sama kita kencangkan ikat pinggang kita raih malam Lailatul Qadar agar kita semua bisa menandingi amalan-amalan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian, mungkin hanya inilah sedikit penjelasan tentang surah Al-Qadar. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan juga kita bisa implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan insya Allah untuk tugas akan Pak Irawan berikan langsung di kelas, dan harapannya mudah-mudahan kalian bisa mengerti materi ini dan tugas yang Pak Irawan berikan bisa dilaksanakan, dikerjakan dengan sebaik-baiknya sehingga mendapatkan nilai yang maksimal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.